Salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, kembali mengudara bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Siasale, dalam program digital Hikayat dan Syafaat Jumat yang dipersembahkan oleh GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Jawa Timur. Satu program yang diberikan khususkan untuk menyapa kita semua dengan hikayat-hikayat, cerita-cerita yang akan melengkapi kita dalam menghayati renungan akan firman Tuhan. Dan akan ditutup dengan syafaat. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya akan bercerita, akan membagikan hikayat tentang Rasul Yohanes. Hikayat yang telah dituturkan selama ribuan tahun, yang dilakukan oleh Bapak Gereja Eusebius, ya, yang mendapatkan ceritanya itu dari Clement Alexandria, ya, abad-abad awal gereja pertama kali hadir di dunia. Nah, ini cerita tentang Rasul Yohanes yang dia menjadi uskup pada saat itu di kota Efesus. Lalu dia sedang dalam perjalanan melakukan kunjungan di salah satu jemaat di dekat Efesus. Di dalam jemaat itu ia melihat ada seorang muda yang bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Rasul Yohanes lalu memuji pemuda itu dan secara khusus dia meminta penatua yang sedang bertugas pada waktu Rasul Yohanes melakukan perkunjungan itu dan berkata kepada penatua itu, "Aku serahkan pemuda tampan itu kepada tanggung jawabmu untuk dididik. Dan aku minta jemaat menjadi saksi atas hal ini." Setelah mengatakan itu, lalu Rasul Yohanes kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengunjungi jemaat-jemaat Kristus di tempat-tempat lain. Nah, pemuda itu sendiri kemudian dibawa oleh penatua ke rumahnya dan diajar. Dia menerima pengajaran dan dididik oleh si penatua. Sampai akhirnya pemuda itu dibaptis dan diterima di dalam jemaat. Namun tak lama sesudah itu, si pemuda tersebut terpengaruh oleh teman-temannya yang jahat dan mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Bahkan si pemuda itu kemudian diangkat menjadi pemimpin bagi sebuah gerombolan perampok dan pembunuh. Beberapa waktu kemudian Yohanes datang kembali ke jemaat tersebut. Lalu ia mencari si penatua dan berkata kepada penatua yang dulu dititipkannya pemuda itu, "Ceritakanlah kepadaku tentang kepercayaan yang telah aku dan Tuhan berikan kepadamu dan kepada jemaat yang menjadi tanggung jawabmu." Demikian kata Yohanes. Mula-mula sang penatua tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yohanes. Lalu Yohanes berkata, "Maksudku, aku menanyakan tentang jiwa si pemuda yang aku percayakan kepadamu." Sang penatua menjawab, "Oh, sayang sekali, pemuda itu telah meninggal." Yohanes terkejut. Meninggal? Dia sudah meninggal. Lalu penatua itu menjawab, "Maksud saya, ia sudah mati di hadapan Tuhan. Ia telah jatuh dan undur dari anugerah Tuhan. Ia terpaksa harus keluar dari kota karena kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Dan sekarang ia menjadi perampok-perampok di gunung." Mendengar hal itu,
Rasul Yohanes bergegas. Ia pergi ke gunung yang dimaksud oleh penatua itu. Dan di sana Rasul Yohanes membiarkan dirinya ditangkap oleh kelompok perampok. Lalu ia dibawa ke hadapan si pemuda yang menjadi pemimpin gerombolan tersebut. Mengetahui bahwa tawanan yang dibawa oleh anak buahnya adalah Rasul Yohanes, si pemuda itu mencoba menghindar dan melarikan diri. Namun Yohanes mencegahnya dan membujuknya. Anakku, mengapa engkau lari dari ayahmu? Aku orang yang lemah dan yang sudah tua. Kasihanilah aku, anakku. Jangan takut. Masih ada harapan keselamatan bagimu. Aku akan menggantikan dirimu berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kalau perlu, aku akan dengan senang hati mati untukmu, sebagaimana Kristus mati untukku. Berhentilah, anakku. Berhentilah berbuat jahat. Dan percayalah, adalah Kristus sendiri yang benar-benar telah mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara, bujukan Yohanes, Rasul Yohanes ini meluluhkan hati si pemuda. Si pemuda kemudian berhenti dan membuang senjatanya. Lalu ia menangis. Yohanes lalu membawa si pemuda tersebut turun dari gunung dan membawanya kembali masuk ke jemaat, ke dalam cara hidup Kristen. Di dalam cerita itu kita melihat kasih dan keberanian Yohanes sebagai Rasul Tuhan yang tidak pernah luntur oleh masa. Dan kasih dan keberanian itu juga yang ia wariskan kepada gereja. Bapak Gereja Siprianus abad ketiga Masehi pernah berkata, sejatinya orang yang mengaku bahwa Allah adalah Bapa juga akan mengaku gereja sebagai ibu. Sejatinya orang yang mengaku bahwa Allah adalah Bapa juga akan mengaku gereja sebagai ibu. Apa yang kita dapatkan dari Rasul Yohanes menunjukkan sikap gereja sebagai ibu yang dengan penuh kasih dan dengan penuh keberanian berupaya untuk menyelamatkan, melindungi setiap mereka yang menjadi bagian di dalam gereja. Gereja haruslah berperan sebagai ibu bagi setiap warga jemaat dan setiap orang-orang yang dirahmati untuk menerima cinta kasih Allah. Demikian hikayat pada saat ini, tanggal 15 Oktober 2021. Mari kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, atas pengasihanmu, pimpinanmu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berbagi cerita dalam program Hikayat Syafaat Jumat ini. Dan semuanya ini Tuhan, kiranya dikuduskan oleh Roh-Mu untuk menjadi berkat dalam hati dan pikiran kami, menjadi suluh langkah kami dalam hidup ini. Hamba memohonkan pengasihan Tuhan, melindungi dan menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada. Hamba memohonkan pengasihan Tuhan, memberkati dan memelihara setiap jemaat Tuhan bersama dan keluarga dimanapun berada.
Hamba memohon pengasihan Tuhan untuk menolong mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Hamba memohon pengasihan Tuhan untuk mereka yang berduka dan kehilangan orang yang dikasih. Hamba memohon pengasihan Tuhan bagi gereja Tuhan di mana setiap kami bersekutu di dalamnya. Roh Kudus bekerja untuk memelihara kehidupan gereja dalam melaksanakan panggilan pengutusan tengah-tengah dunia. Hamba memohon pengasihan Tuhan untuk meredakan pandemi COVID ini, untuk memberikan hikmat dalam menegakkan perilaku-perilaku yang efektif dalam mencegah, dalam mengurangi, bahkan menghentikan pandemi ini. Hamba memohon pengasihan Tuhan untuk memberikan hikmat bagi para pemimpin beserta seluruh jajarannya di masyarakat, bangsa, dan negeri ini, dapat melakukan tugas tanggung jawab mengelola kekuasaan yang ada padanya untuk kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Hamba memohon pengasihan Tuhan dalam syafaat bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus, naikkan permohonan ini, syafaat ini, kepada Tuhan Allah, Bapa di sorga. Amin. Demikianlah hikayat dan syafaat Jumat pada saat ini, 15 Oktober 2021. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.